Shalom, selamat datang Bapak Ibu sekalian dalam ibadah BMPD Sulteng pada bulan Juli 2021. Izinkan saya untuk menyapa dengan hormat Badan Pengurus BMPD Sulteng dan terima kasih saya ucapkan untuk Badan Pengurus yang telah memberikan kesempatan bagi kami dari Bank Mandiri untuk menjadi host ibadah pada bulan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Gereja HCC Palu atas penyediaan tempat bagi kami untuk mengambil video pada hari ini, juga untuk tim musik dan multimedia yang telah membantu kami untuk ibadah pada saat ini. Sebelum kita memulai ibadah kita pada saat ini, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam nyaan sorga, terima kasih Bapa, saat ini kami boleh kembali bersama-sama Bapa dalam ibadah BMPD Sulteng. Bapa dalam nyaan sorga, saat ini kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami Bapa. Kami mau bersekutu bersama-sama Bapa. Kami mau menyembah, memuliakan nama-Mu Bapa. Layakkan setiap hati kami Bapa. Kami mau fokus saat ini untuk beribadah Bapa. Kami percayakan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mari kita siapkan hati kita. Mari kita fokus, mari kita tenang di hadirat Tuhan. Mari kita undang Tuhan untuk hadir dalam hati kita saat ini. Mari kita menenangkan hati dan pikiran kita dari setiap hal yang mengganggu kita saat ini. Biarlah kita bisa sama-sama fokus, sama-sama kita angkat pujian ini. Hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat Bapakku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Katakan hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Kami ingin bersekutu lebih lagi Bapa. Mari sama-sama kita katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mari fokuskan hatimu. Mari sama-sama kita bilang bahwa hanya di dalam Tuhan kita merasakan ketenangan itu. Bahwa hanya dalam Tuhan kita punya kekuatan yang baru. Hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Katakan hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru.
Tuhan masih percayakan kepada kita. Mari mengucap syukur untuk pekerjaan yang Tuhan berikan. Mari mengucap syukur untuk keluarga, untuk orang-orang terkasih kita yang Tuhan masih izinkan untuk ada dalam kehidupan kita. Mari kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang dulu pernah menyembuhkan orang yang lumpuh, menyembuhkan orang yang buta, dan Dia adalah Allah yang tetap sama hingga saat ini. Dia adalah Allah yang sanggup menolong kita, memberikan ketenangan di dalam hati kita. Mari naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih, terima kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau tenang dan diam di hadirat-Mu Bapa. Hanya di dalam Engkau saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari naikkan ucapan syukur-Mu. Mari nyatakan kerinduan-Mu kepada Allah. Dialah Bapa yang mendengar setiap hati kita. Mari tenangkan hati dan pikiran-Mu. Mungkin beberapa waktu ini kita terus mendengar berita-berita yang tidak baik. Dalam waktu-waktu dekat kita terus mendengar berita-berita duka di mana-mana. Tapi kita percaya kekacauan dunia walaupun ada di sekeliling kita, tapi kita punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Allah yang sanggup menenangkan hati kita. Dia adalah Allah yang tidak pernah berjanji bahwa tidak akan ada badai dalam kehidupan kita, tapi Dia adalah Allah yang berjanji bahwa Dia akan menemani kita untuk melewati badai itu. Saat ini juga mari kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Kita terlalu sering penuh dengan rasa takut. Kita terlalu sering meragukan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita terlalu sering mengkhawatirkan segala sesuatu yang ada di hadapan kita, sehingga kita lupa bahwa kita punya Allah yang setia. Mari kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Minta Tuhan menenangkan hati kita. Mari siapkan hatimu. Kita mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku ingin selalu. Terima kasih. Ku ingin selalu. Ini kerinduan kami Tuhan. Bersekutu dengan kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Menikmati hadirat-Mu. Kiranya Engkau memenuhi hati kami. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu Bapa. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Terima kasih Bapa, sekalipun kami merasa takut, kami khawatir, tapi kami percaya Bapa, Engkau adalah Allah yang setia. Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Bapa renyuan surga, terima kasih Bapa untuk pekerjaan yang hingga saat ini masih Engkau percayakan kepada kami. Terima kasih untuk keluarga. Terima kasih untuk orang-orang terkasih kami Bapa.
Dan terima kasih Bapa, kami boleh ada sampai saat ini, itu semua hanya karena kebaikan-Mu Bapa. Itu semua hanya karena kemurahan-Mu Bapa. Bapa Rembulan sorga, ampuni kami Bapa. Seringkali ketika banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan kami, seringkali ketika banyak hal yang mengancam kehidupan kami takut, kami khawatir yang berlebihan Bapa, sehingga kami melupakan Engkau, sehingga kami lupa bahwa Engkau ada bersama kami Bapa. Ampuni kami Bapa, seringkali kami mengambil keputusan atas kemauan kami sendiri Bapa. Bapa terima kasih untuk kasih-Mu Bapa. Layakkan setiap kami Bapa. Pada saat ini Bapa, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kami mau melepaskan beban-beban yang ada dalam hati dan pikiran kami Bapa. Dan kami mau bersama-sama bersuka cita memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Bagi saudara-saudara sekalian yang siap memuji Tuhan saat ini, sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan bahwa apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, dan bahkan apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kita percaya bahwa mungkin saat ini kita masih ada pandemi ya, kita masih penuh dengan ketakutan, tapi kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu bersama-sama dengan kita. Kita angkat pujian ini yang mengatakan Allah sanggup.
akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Letnan Jeffrey Manansang. Sebelum itu, mari kita siapkan hati kita. Kita mau duduk diam tenang di bawah kaki Bapa. Kita mau mendengarkan suara Tuhan. Kita angkat satu pujian yang mengatakan tenang. Mari ambil waktumu sejenak. Mari minta Tuhan untuk menyiapkan hati kita dan pikiran kita untuk sama-sama siap ditaburi oleh firman Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, Memulihkan setiap hati kami, memulihkan hati, Kau yang menyembuhkan setiap kami yang terluka, menyembuhkan Bapa. yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Mari kita ulangi pujian ini sekali lagi. Sama-sama kita katakan. Lewat lembah kelam, Kau temani kami, Bapa. temani aku. Roh-Mu tidak pernah berhenti bekerja dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih, Roh-Mu Bapa. bekerja selalu Terima kasih, Bapa. Mari sama-sama untuk naikkan pujian. kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Mengalir kuasa Saat ini saya mengundang Letnan Jeffrey Manansang untuk membawa kita dalam doa firman sekaligus pemberitaan firman Tuhan. mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Katakan, ku kan tenang. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kami akan tenang, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Firman-Mu adalah kehidupan bagi kami. Firman-Mu adalah ketenangan bagi kami. Firman-Mu adalah jawaban bagi segala kegelisahan kami. Maka kami mohon Tuhan supaya dalam kondisi dunia yang sedang kami hadapi, biarlah hidup kami diformat oleh firman, bukan diformat oleh dunia. Sehingga yang timbul dari hidup kami adalah iman, bukan ketakutan.
Hamba-Mu yang akan berbicara atas nama Tuhan saat ini Engkau urapi. Sehingga kami boleh bersama-sama belajar dengan benar dan mengaplikasi dengan baik firman-Mu yang kami pelajari. Berfirmanlah, kami siap mendengar Bapa. Roh Kudus, kami siap untuk belajar. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, firman hidup itu kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Damai sejahtera bagi kita saudara-saudara. Dalam bala keselamatan kami selalu punya salam haleluya. Dan saya menyapa saudara-saudara juga dengan salam haleluya siang hari ini. Nah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya diberi tema oleh panitia itu mengenai kegelisahan. Bicara mengenai keresahan, bicara mengenai kondisi-kondisi yang dialami. Tetapi saudara-saudara, saya adalah tipe hamba Tuhan yang tidak senang jika ada nuansa negatif yang keluar dari judul firman Tuhan. Maka dengan sangat mohon maaf, saya akan mengganti sedikit tema saudara-saudara. Sebab firman yang akan saya beritakan bukan bicara mengenai kegelisahan. Dia bukan bicara mengenai keresahan, tetapi dia bicara mengenai pengharapan. Dan dia bicara mengenai pujian. Maka dengan sangat minta maaf panitia, saya ganti tema saudara dengan pengharapan pada siang hari ini. Firman Tuhan yang diberi kepada saya untuk kita pelajari pada saat ini terdapat dalam Mazmur 42 ayatnya yang ke-12. Mazmur nomor 42 ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan yang saya akan bacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, mengawali khotbah ini, maka saya ingin memperlihatkan kepada kita dua fakta penting mengenai kehidupan. Yang pertama saudara-saudara, bahwa akhir-akhir ini kita sedang berada dalam masa yang begitu sulit. Jelas saja pandemi begitu terasakan di segala lini kehidupan manusia saudara-saudara. Dan bahkan ada banyak orang, banyak pihak yang berusaha untuk meyakinkan bahwa COVID itu benar-benar ada saudara-saudara. Dan kadang-kadang orang-orang Kristen juga ada dalam pemikiran itu. Kita berusaha meyakinkan orang bahwa COVID benar-benar ada, tetapi ada yang kita lupa. Tugas orang Kristen sebenarnya bukan hanya menyatakan COVID benar-benar ada, tetapi saudara dan saya punya tugas untuk menyatakan bahwa Tuhan benar-benar ada. Nah saudara-saudara yang diberkati Tuhan bukan saja dalam segi kesehatan, tetapi dalam segala segi kehidupan, segi ekonomi juga merupakan bagian yang sangat terdampak. Anda sekalian yang sedang bekerja di sektor perbankan, paling tidak Anda memperhatikan mengikuti keadaan ini saudara-saudara. Kalau dulu mungkin sebelum pandemi ini banyak yang menabung, sekarang terbalik saudara-saudara. Banyak yang pergi ke mesin ATM untuk cabut uang, saya pun begitu. Dulu kita menabung rajin, sekarang karena pandemi saudara-saudara, mungkin bukan hanya saya. Saudara juga sering kita ke ATM, apalagi masa PPKM saudara-saudara. Untuk memenuhi kebutuhan ini terbalik. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua saudara-saudara, bahwasanya teologi Kristen banyak mengalami pergeseran. Sederhana tapi serius. Sederhana tapi serius, bagaimana tidak? Sedari kecil saudara dan saya mengimani bahwa Allah kita adalah Allah yang penyembuh, bukan? Sedari kecil kita paham bahwa Jehovah Rafa, di mana bilur-bilurnya menyembuhkan saudara-saudara. Tapi dalam faktanya, bukankah kita mendapati ada orang-orang percaya, bahkan hamba-hamba Tuhan saudara-saudara yang akhirnya mati karena COVID? Apakah mereka tidak berdoa kepada Tuhan penyembuh itu? Saya yakin mereka berdoa saudara-saudara. Banyak gereja-gereja harus tutup. Padahal dulunya sebelum pandemi kita bersama-sama menyuarakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Hamba-hamba Tuhan bilang harus ke gereja, harus ibadah. Tetapi sekarang bukannya berubah. Ibadah di rumah saja. Allah juga hadir lewat online seperti ini. Berubah teologinya. Banyak persekutuan-persekutuan akhirnya harus di-online-kan. Padahal dulu bersekutu bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama, beribadah bersama-sama itu jadi ciri khas orang percaya. Dulu bersalaman, berpelukan itu adalah tanda kasih kita. Tetapi sekarang tidak bersalaman adalah tanda kepedulian kita. Dan banyak hal yang berubah. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita tadi menyisipkan dua kata penting yang menjadi perwakilan perasaan yang dirasakan oleh pemazmur. Kata yang pertama dia bilang tertekan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Saudara-saudara kata tertekan ini diartikan dari kata syahaj. Syahaj dalam bahasa Ibrani berarti mendekam. Berarti terkurung saudara-saudara.
Suatu keadaan di mana manusia tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan tidak bisa menghadapi kondisi, tidak punya daya upaya untuk melawan kondisi yang diperhadapkan kepada dia. Ternyata sebelum PPKM ada, saudara-saudara, pemazmur sudah merasa ada kondisi yang membatasi jiwanya. Kata yang kedua, saudara-saudara, bicara mengenai gelisah. Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Diartikan dari kata hama, yang dalam makna sesungguhnya dimengerti sebagai rasa marah, rasa menggeram, mengaum, saudara-saudara. Ternyata kondisi berat yang dihadapi pemazmur membawa dirinya pada kondisi yang marah dan tidak terima keadaan. Nah, saudara-saudara, ini berkati Tuhan. Coba kita perhatikan bahwasanya kata tertekan, kata gelisah, kata marah bukan saja menjadi bagian perasaan dari pemazmur pada waktu itu. Tetapi bukankah ini juga mewakili perasaan umat-umat Tuhan di masa ini? Dan kalau kita mau jujur, semua kita yang hidup pasti mengalami tekanan. Pasti mengalami kegelisahan hidup. Semua yang hidup pasti stres, saudara-saudara. Saya tidak suka pelihara bunga. Tetapi karena di rumah saya itu dikasih bunga sama orang. Orang biasanya kasih bunga. Saya coba untuk merawat. Tiba-tiba saudara-saudara suatu saat bunga yang hijau, yang baik. Tiba-tiba daunnya menguning, mengkerucut dan jelek modelnya. Saya tanya kepada yang ahli bunga, kira-kira apa yang terjadi? Sebab tiap hari saya siram, saya kasih pupuk juga. Tetapi kenapa dia seperti itu? Terus jawaban teman saya, oh ini bunga ini stres. Hah? Saya pikir bunga bisa stres. Dia bilang bisa. Saudara-saudara bayangkan, semua yang hidup pasti mengalami tekanan dan pasti mengalami kegelisahan hidup. Nah, ide utama yang ingin saya diskusikan dengan Anda pagi ini, saat ini saudara-saudara, bahwa tekanan dan kegelisahan memang adalah bagian hidup. Tetapi saya mau bilang bahwa tekanan dan kegelisahan itu bukan ciri khas orang percaya. Saya ulang bagian penting ini. Bahwa tekanan dan kegelisahan memang adalah bagian hidup, tetapi itu bukan ciri khas orang percaya. Nah, pertanyaannya saudara-saudara, apa yang menjadi ciri khas orang percaya dalam perjalanan hidup ini? Nah, dari firman Tuhan yang kita baca tadi, Mazmur 42 ayat 12, kita akan belajar dua hal. Yang pertama, ciri khas orang percaya itu yang saya bilang di awal tadi, hope, pengharapan. Dia bilang begini, berharaplah kepada Allah. Berharaplah kepada Allah. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan keseluruhan sistematisasi dari Mazmur 42 ini, bahkan sampai Mazmur 43 saudara-saudara, maka syair yang ada di ayat 12 merupakan syair pengulangan dari ayat 6 dan kemudian diulangi lagi di ayat 5 dalam pasal 43. Jadi 3 kali kalimat yang sama diulang. Kalimat mengapa engkau tertekan hai jiwaku, mengapa engkau gelisah dalam diriku, berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku. 3 kali lirik ini diulang dalam Mazmur ini. Saudara-saudara, dalam gaya penulisan sastra puisi Ibrani, maka kalau ada kata dan kalimat yang diulangi lebih dari 1 kali, sesungguhnya ini mempunyai sebuah makna yang mendalam dan biasanya itu merupakan pokok pikiran dari sebuah sastra. Nah, saudara-saudara, sungguh menarik bahwa memang ada pengakuan mengenai tekanan. 3 kali pemazmur bicara mengenai tekanan. 3 kali dia bicara tentang kegelisahan. Tapi coba lihat, ada 3 kali pula tingkat kesadaran untuk sebuah pengharapan. Secara lebih dalam pengharapan dituju kepada Allah. Ini adalah hal yang indah saudara-saudara. Sebab begini, banyak orang sadar bahwa dia punya tekanan. Banyak orang sadar bahwa dia punya kegelisahan. Tapi dia lupa dia punya pengharapan. Saya ulang, banyak orang Kristen sadar dia punya tekanan. Banyak orang Kristen sadar dia punya kegelisahan. Tapi dia tidak sadar bahwa dia punya harapan. Saudara-saudara ini berkati Tuhan bicara tentang harapan. Ini pasti bicara sesuatu yang berkonotasi baik. Ditambah lagi kalau harapan itu ditujukan kepada Allah. Dan dalam ayat 3 di Mazmur 42 dia bicara bahwa ini adalah Allah yang hidup. Ini hal yang luar biasa saudara-saudara. Sebab sebagai manusia kita memang punya tekanan. Kita memang punya kegelisahan. Tapi kita punya Allah yang hidup. Saudara-saudara, ini merupakan resep yang jitu untuk menjalani kehidupan dalam segala kondisi. Sebab begini, Allah yang hidup itu tidak akan membiarkan saudara dan saya mati dalam tekanan. Allah yang hidup itu pantang membiarkan kita mati dalam kegelisahan. Yang jadi masalahnya saudara-saudara,
Fokus kita di mana? Harapan kepada Allah yang hidup atau pada kegelisahan dan juga tekanan? Hati-hati saudara-saudara, sebab kadang-kadang kita keliru memahami. Orang yang berfokus pada Allah dan orang yang berfokus pada tekanan, ini sama-sama berdoa. Betul, sama-sama berdoa, tapi doanya beda. Kalau yang fokus pada tekanan, dia berdoa begini, Tuhan, hari ini melelahkan. Saya punya nasabah itu Tuhan, so dia yang utang, dia yang marah waktu ditagih. Tuhan, ini pimpinan saya, ini Tuhan, aduh so banyak saya punya kerja, yang naik gaji temanku. Tuhan, harusnya saya yang diangkat jabatan begitu. Orang yang fokus pada kegelisahan juga berdoa, bro. Tapi coba lihat orang yang fokus kepada Allah, dia berdoa begini. Tuhan, kebesaran-Mu saya nikmati saat hari ini saya melakukan hal-hal besar. Tuhan, pengampunan-Mu saya rasakan saat hari ini saya mampu melepaskan pengampunan kepada rekan saya. Dan bla 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 lain. Saudara-saudara lihat, orang yang fokus pada kegelisahan dan orang yang fokus pada Tuhan sama-sama berdoa. Tapi doanya beda. Nah saudara-saudara, ciri khas orang percaya adalah memilih berharap kepada Allah yang hidup. Meskipun di tengah tekanan dan kegelisahan. Dunia boleh saja menekan, boleh saja menyajikan banyak kegelisahan. Tapi ingat selalu, kita punya Allah yang hidup. Dan kalau Allah kita hidup, dia paham bagaimana memberkati umatnya. Kalau Allah kita hidup, dia paham bahwa Allah memelihara umatnya. Kalau Allah kita hidup, maka dia paham apa yang terbaik yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Saya sekarang berpikir banyak hal. Begini, dulu orang Kristen rame-rame dengan Paulus bilang, sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Begitu ya. Sekarang saudara-saudara mulai hilang penciuman, mulai tidak berasa lidah. Waduh, sudah kalang kabut saudara-saudara. Padahal dulu dia bilang mati adalah keuntungan. Waktu Pastor Raditya Olowan meninggal, saya di rumah sakit. Sedang kena COVID, saudara-saudara. Tiba-tiba salah satu bawahan saya, dia WA saya begini, Kak, tadi malam saya mimpi. Saya mimpi apa, Dek? Dia bilang, saya mimpi Raditya Olowan ke rumah sakit. Terus dia bilang sama kakak, bro ayo kita melayani di surga. Saya bilang, mimpi macam apa itu? Mimpi yang tidak berkualitas. Masa semua pendeta muda mati? Sisakan lain di dunia supaya dia melayani di surga, kita melayani di dunia. Saya bilang, coba tolong rubah mimpimu ya. Besok malam tolong mimpi lagi. Dan mimpi yang lain saudara-saudara. Padahal dulu hidup adalah Kristus dan mati keuntungan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau Allah kita hidup, maka dia tahu meskipun kita mati COVID kah, kita mati tabrakan kah, kita mati serangan jantung kah, dia tahu ada hidup yang kekal yang disediakan bagi kita. Orang Kristen harusnya memahami ini. Bahwa hidup kita bukan di dunia saudara-saudara. Tapi hidup kita di sorga. Bukan berarti saya berkata kepada saudara-saudara, enggak usah pakai masker, enggak usah vaksin, enggak usah pakai hand sanitizer. Bukan. Tetapi kalaupun kita mati saudara-saudara, bukan mati karena COVID. Tapi Tuhan bilang sudah saatnya kamu kembali ke rumah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Kita punya Allah yang hidup. Maka harusnya kita tahu bahwa tekanan dan kegelisahan tidak akan membuat kita mati. Saya mau bilang satu hal penting. Bahwa kita tidak akan hancur dengan tekanan. Kita tidak akan hancur dengan kegelisahan hidup. Saudara dan saya hanya akan hancur kalau kita lupa kita punya harapan pada Allah yang hidup. Itu yang pertama. Yang kedua sekaligus yang terakhir saudara-saudara. Bahwasanya tekanan dan kegelisahan memang adalah bagian hidup. Semua orang yang hidup pasti mengalami ini. Tetapi coba dengar baik-baik. Kegelisahan dan tekanan itu bukan ciri khas orang percaya. Pertanyaannya apa ciri khas orang percaya dalam perjalanan hidup? Yang kedua saudara-saudara, pengakuan yang berulang. Pengakuan yang berulang. Firman Tuhan bilang begini, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita baca seluruh pasal ini, maka ada beberapa situasi yang dapat terlihat. Antara lain saya catat air mata. Ada kegundahan, ada perkabungan, ada himpitan musuh, ada celaan, bahkan ada pertanyaan-pertanyaan mengenai kuasa Allah. Sungguh ini bukan termin yang indah dan yang mudah.
Dan rasanya hal-hal tersebut dapat saja menjadi alasan untuk berhenti bersyukur. Sebab bagaimana caranya bersyukur saat air mata kesedihan menetes? Bagaimana caranya bersyukur saat kita merasa gundah gulana? Bagaimana caranya bersyukur saat musuh ada di depan mata, saudara-saudara? Kadang-kadang kita dengar firman, harus bersyukur dalam segala hal. Saya lihat agak susah juga kita aplikasi ini. Orang-orang muda, bagaimana mungkin engkau bersyukur waktu engkau sudah pacaran 5 tahun, tiba-tiba terima undangan, dia menikah dengan orang lain. Lalu engkau mau bersyukur, Tuhan, terima kasih. So banyak uangku saya traktir dia kawin dengan orang. Bagaimana saudara bisa bersyukur? Bagaimana mungkin saudara bisa bersyukur dalam kondisi dalam seperti firman ini? Waktu engkau merasa gundah gulana, waktu ada musuh di depan mata, waktu skripsimu ditolak mahasiswa, engkau bersyukur, terima kasih untuk dosen yang killer itu Tuhan. Bagaimana caranya saudara-saudara? Tetapi coba kita pelajari bersama bagian ini. Kata bersyukur dalam bagian ini keluar dalam terjemahan asli yadah. Yadah itu diartikan sebagai pengakuan. Pengakuan saudara-saudara, sehingga dalam konteks berpikir kata bersyukur yang keluar dalam ayat ini, pemazmur merujuk pada sebuah pengakuan. Pengakuan apa itu? Di bawah dia tulis, my savior, my God. Penolongku, penyelamatku, dan Allahku. Saudara-saudara, menarik bagi saya bahwa pengakuan bukan hanya esensi penolong dan Allahku. Melainkan ada sebuah makna berulang dengan penambahan satu kata, yakni kata lagi. Coba perhatikan. Sebab aku bersyukur lagi. Sebab aku bersyukur lagi. Kalau diartikan secara harafiah, maka ayat ini bilang begini. Aku akan memberi pengakuan lagi bahwa dia adalah Allahku dan penolongku. Perhatikan kata lagi dalam kalimat ini. Kata ini menyiratkan sebuah indikasi penting bahwa apa yang terjadi bukan kali pertama terjadi. Tetapi sebuah kejadian yang berulang. Sebab dia memakai kata lagi, saudara-saudara. Sudah pernah terjadi dan akan terjadi lagi. Deja vu. Sama, saudara-saudara. Lagi. Nah, mari kita serius melihat bahwa perjalanan hidup kekristenan itu berpola pada kecakapan Allah memelihara, menolong, menyelamatkan, memberkati orang percaya lagi, dan lagi. Saudara-saudara, ini berkati Tuhan, manusia yang memahami bahwa dia punya kekuatan yang lebih besar dari dirinya, dia akan percaya diri menjalani hidup. Coba periksa, anak kecil misalnya. Kalau anak kecil itu biasanya kalau kumpul-kumpul, apa yang mereka lakukan? Kita semua pernah kecil. Apa yang dilakukan? Baku jago papa. Entah, weh papaku itu, jago dia. Di kompleksku dia batato, jago. Weh papaku, pokoknya lebih jago. Anak kecil ini kalau bicara papa, semua papanya dorang ini paling jago. 10 papa di sini, 10 papa yang jago, saudara-saudara. Coba lihat, kalau dia tahu papanya jago, percaya diri dia. Biar di sekolah ada yang kutik telinganya. Meskipun dia menangis, pulang dia lapor papa. Betul. Pengalaman saudara-saudara ya. Lapor papa. Nah saudara-saudara, banyak hal. Saudara misalnya yang kerja di kantor. Misalnya kepala bank di wilayah Anda itu kau punya om. Adanya mamamu. Pasti percaya diri kau kerja. Biar lambat-lambat sedikit omku yang punya. Begitu toh? Pasti saudara-saudara. Orang yang sadar dia punya kekuatan lebih, dia percaya diri. Nah pemazmur sadar bahwa masalah belum selesai. Dia sadar tekanan terus ada. Tetapi berdasarkan pertolongan Allah di masa lalu, maka dia tahu bahwa endingnya ini bahagia dan dia akan bersyukur lagi. Ada kekuatan yang besar, lebih besar dari dirinya yang membuatnya percaya diri. Bahwa endingnya pasti bahagia saudara-saudara. Betul? Bukan hanya film Korea yang bahagia endingnya. Istriku itu suka sekali nonton film Korea. Tiba-tiba saya dapat dia menangis sendiri. Tertawa sendiri. Saya pikir ini apa ini? Jangan-jangan gejala lain dari COVID yang lain ya. Varian lain. Ternyata film Korea saudara-saudara. Mau cari endingnya itu yang bahagia harus lewat berapa episode. So mau bahagia orang di IGD ini dokterin tentara. Gempa bumi. Tidak bahagia lagi. Gempa bumi. Saya bilang ini film apa ini?
Mana endingnya? Gitu. Tunggu, belum keluar episode berikutnya. Ya ampun. Saudara-saudara, apa yang kita pelajari dari bagian ini? Kehidupan Kristen bukan tentang masalah yang datang berulang kali. Bukan. Kehidupan Kristen bukan tentang tantangan yang datang berkali-kali. Tetapi kehidupan Kristen adalah tentang Allah yang menolong berkali-kali. Save itu di otak kita, saudara-saudara. Sehingga waktu setiap masalah, setiap tekanan ada, ini kesempatan kali berikut untuk lihat Allah tolong lagi. Dan orang yang bersyukur harusnya memiliki pengakuan bahwa Tuhan akan tolong saya lagi. Dari bagian ini kita paham, jangan ucapan syukur kita hanya ucapan syukur yang keliru, saudara-saudara. Ada ucapan syukur yang keliru. Yang saya maksudkan keliru, saudara-saudara, ucapan syukur yang hanya itu saja. Misalnya kita ditolong sama Tuhan, kita naik gaji atau apa, kita bersyukur, Tuhan terima kasih. Naik gaji bos. Atau yang lain, Tuhan terima kasih. Bukan. Ucapan syukur bukan hanya waktu itu kau ditolong kau berterima kasih. Bukan. Tapi ucapan syukur itu adalah confession. Pengakuan bahwa Allah akan tolong lagi dan lagi. Jadi kalau engkau mengucap syukur bahwa Allah menolongmu hari ini, maka percayalah lagi di kehidupanmu berikutnya, dia akan tolong lagi. Itu ucapan syukur. Jangan berhenti hanya berterima kasih waktu itu. Tetapi teruslah hidup dalam sebuah pemahaman Allah kita tolong. Saudara-saudara, ciri khas orang percaya dalam menjalani kehidupan adalah sebuah pengakuan bahwa Allah melebihi setiap masalah dan juga tekanan. Di awal tadi saya sempat bilang bahwa banyak orang hendak mengatakan COVID itu nyata. Tapi lupa bahwa Allah lebih nyata. Kalau Tuhan sanggup tolong kita di waktu-waktu yang lalu, maka pasti dia akan tolong kita lagi. Saat saudara dan saya memahami Yesus terlebih besar, maka seharusnya tidak ada hal lain lagi yang melebihi kekuatan Allah. Kalau kita paham Yesus terlebih besar, maka tidak ada hal lain yang melebihi kekuatan Allah. Situasi dan kondisi dunia ini memang semakin tidak menentu. Tetapi ingat bahwa pertolongan kita, kekal itu hanya ada pada Allah. Dia menolong kita lagi, dan lagi. Dari bumi sampai di sorga. Saudara-saudara ini berkati Tuhan kita Yesus Kristus. Pada akhirnya, tekanan dan kegelisahan memang adalah bagian dalam perjalanan hidup. Tetapi itu bukan ciri khas orang percaya. Lalu apa ciri khas orang percaya? Yang pertama, dia mendominasi kehidupan dengan pengharapan kepada Allah yang hidup. Dan yang kedua, dia menghidupi pengakuan bahwa Allah penolong kita. Lagi, dan lagi. Benarkan apa kata saya di awal? Bahwa firman tidak pernah bicara mengenai kegelisahan. Dia selalu bicara mengenai pengharapan. Dia selalu bicara mengenai pujian. Dia selalu bicara mengenai Allah yang tolong. Dalam segala kondisi. Dari bumi sampai di sorga. Semoga Tuhan Yesus yang kita percaya. Semoga Tuhan Yesus yang sudah tebus kita itu. Akan menguatkan kehidupan kita. Untuk terus berjalan bersama dengan dia. Meskipun gelisah. Meskipun banyak tekanan. Allah pengharapan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami boleh belajar firman-Mu. Sungguh kami tahu bahwa dunia ini menawarkan kegelisahan. Tetapi firman-Mu memberikan kepada kami kepastian. Maka biarlah kami bukan hidup seperti kegelisahan itu. Tetapi kami hidup dalam kepastian yang Allah berikan. Hamba-Mu berhenti berbicara. Tetapi Tuhan akan terus membantu kami. Untuk meyakini, mengimani, dan menghidupi firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami. Firman yang hidup itu kami bersyukur. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada Letnan Jeffrey Manansang yang telah membawakan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kita sama-sama lebih mengenal Allah, bahwa kita punya pengharapan di dalam Allah. Dan saat ini, mari siapkan hatimu, kita mau memberikan persembahan bagi Tuhan. Untuk persembahan, Bapak Ibu sekalian bisa mengirimkannya melalui nomor rekening yang tertera di layar
Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dan kita angkat satu pujian yang mengatakan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Terima kasih untuk persembahan yang telah diberikan. Saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat, juga doa untuk persembahan. Sebelumnya saya akan membacakan pokok-pokok doa untuk ibadah pada bulan ini. Yang pertama, kita akan berdoa bagi bangsa Indonesia. Kita percaya bahwa Tuhan yang akan menyertai pemerintah kita, presiden dan seluruh kabinet yang bekerja dalam mengambil setiap kebijakan dan keputusan untuk Indonesia, baik dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi. Kita juga berdoa bagi pemerintah di Sulawesi Tengah dan juga Kota Palu. Berdoa bagi gubernur dan para kepala-kepala daerah. Biarlah Tuhan juga memberikan hikmat untuk mengambil setiap kebijakan yang ada. Kita berdoa bagi pemulihan bangsa kita dalam menghadapi COVID-19. Kita berdoa untuk setiap tenaga medis, setiap saudara-saudara kita yang dirawat, yang terpapar COVID-19. Biarlah Tuhan yang menyatakan kuasa-Nya atas Indonesia. Kita juga berdoa bagi Badan Musyawarah Perbankan Daerah Sulawesi Tengah, bagi pengurus dan setiap kita yang ada di dalamnya. Biarlah kita sebagai pengerja-pengerja, kita mengerjakan segala sesuatunya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Untuk doa syafaat dan juga doa persembahan akan dibawakan oleh hamba-Nya, Letnan Jeffrey Manangsang. Kepada Letnan Jeffrey, kami persilakan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami datang kepada Tuhan pada saat ini. Kami sungguh tahu bahwa Engkaulah satu-satunya jawaban untuk segala doa-doa kami. Maka Tuhan, kami mohon supaya Engkau menyendengkan telingamu kepada kami. Kami mohon supaya Engkau suci kuduskan kami dari segala pelanggaran kami. Sehingga benar-benar Tuhan Yesus, kami memanjatkan setiap pokok doa kami. Dan doa kami didengar oleh Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk pokok-pokok doa kami. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia ini. Kami tahu Tuhan, bangsa ini ada di hatimu. Bangsa ini ada di pikiranmu. Masa depan bangsa ini ada dalam tangan Tuhan. Olehnya kami mohon supaya Allah menyertai, memampukan semua pemerintah-pemerintah yang ada di bangsa ini. Beri hikmat kepada mereka. Tidak mudah Tuhan untuk menjalani
tongkat pemerintahan di masa-masa seperti ini. Tetapi kami tahu kalau pemerintah itu asalnya daripada Tuhan, maka hikmat-Mu akan bersama dengan mereka. Presiden dan seluruh kabinet, semua pemerintahan pusat sampai ke daerah diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemerintah Kota Palu dan Sulawesi Tengah. Bapa di sorga, kami terus mendukung pemerintah kami. Biarlah Allah akan memberkati kehidupan mereka, menolong mereka Tuhan, memberikan sehat dan kuat, selalu hikmat bijaksana. Kami mohon supaya Allah akan memakai mereka untuk kesejahteraan kota kami tercinta ini. Kami juga berdoa bagi pemulihan COVID-19 yang ada di bangsa ini, bahkan yang ada di seluruh dunia. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa Engkau terlebih besar. Kami tahu bahwa tidak ada sedetik pun, tidak ada sesaat pun termin kami hadapi tanpa kehendak Tuhan dinyatakan bagi kami. Olehnya kami tahu jika Engkau mengizinkan hal ini terjadi, kami tahu juga Engkau akan menyediakan jalan keluar yang baik. Engkau punya maksud dan ajar kami untuk terus berdiam dalam kasih anugerah-Mu. Kami berdoa juga bagi Badan Musyawarah Perbankan Daerah Sulawesi Tengah. Semua anak-anak Tuhan yang tergabung dalam persekutuan ini diberkati Tuhan. Dalam setiap usaha pekerjaan mereka, dimanapun mereka berada, Tuhan buktikanlah bahwa orang yang takut akan Tuhan diberkati. Buktikanlah bahwa orang yang percaya Tuhan dilindungi. Sehingga dalam setiap aktivitas mereka, dalam segala hal yang mereka lakukan, di kantor, di perbankan, di Sulawesi Tengah ini, kami percaya hikmat-Mu ada bersama-sama dengan mereka. Mereka akan diberkati dengan hikmat-hikmat Tuhan seperti hikmat Daniel. Sehingga melalui kehidupan mereka ada jalan keluar yang ditemukan ketika jalan buntu dirasakan oleh tempat pekerjaan mereka. Kami semua Tuhan, kami terus berdoa. Biarlah Allah melindungi kami dari COVID-19 ini. Kami manusia biasa, kami tidak mampu menjaga diri kami. Tetapi kami tahu kami punya Allah yang selalu menjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Persembahan yang sudah kami beri, biarlah Allah terima. Bukan hanya uang kami, tetapi ini hidup kami Bapa, sebagai persembahan yang harum, yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini syafaat kami, demi nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada Letnan Jeffrey Manansang yang sudah melayani kita pada hari ini. Kami juga mengucapkan sekali lagi terima kasih bagi Gereja HCC Palu, juga setiap tim pelayan yang ada, tim musik, tim singers, juga tim multimedia, sound system. Terima kasih untuk kerjasamanya pada saat ini sehingga ibadah ini boleh terlaksana. Terima kasih untuk pengurus BMPD Sultang yang telah mempercayakan kepada Bank Mandiri saat ini untuk melayani ibadah pada hari ini. Kita angkat satu pujian yang mengatakan, Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum Tuhan Yesus Juru Selamat kami, di akhir ibadah ini kami menyadari bahwa segala hal yang baik, segala hal yang memberkati adalah milik-Mu. Segala hal yang kurang adalah milik kami. Sempurnakanlah ibadah ini Tuhan sehingga menjadi persembahan yang berbau harum bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang sudah terbeban untuk melayani. Worship leader, singer, para tim musik,
para tim multimedia, soundman, mereka yang mengoperasikan Infocus bagi kami. Tuhan terima kasih, kembalikan berkat-Mu bagi kehidupan mereka. Kami juga berterima kasih untuk gereja HCC ini yang boleh memberikan semua sarana fasilitas mereka guna berlangsungnya ibadah ini. Tuhan memberkati pelayanan di tempat ini. Tuhan akan menolong setiap upaya-upaya pelayanan yang dilakukan, ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Kami semua yang sudah mengikuti ibadah ini Tuhan secara online, kami pun tahu bahwa kami diberkati oleh Tuhan. Sehingga dalam menjalani seluruh kehidupan kami selalu mempersembahkan hidup kami untuk kekaguman kami kepada Tuhan, hormat kami kepada Tuhan. Akhirnya saudara-saudara yang diberkati Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom. Ibadah kita telah selesai. Sampai berjumpa di ibadah BMPD bulan depan. Shalom. Shalom, puji Tuhan, kita telah melaksanakan ibadah BMPD pada sore hari ini. Puji Tuhan semua berjalan karena kasih setia Tuhan semata. Untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua BMPD dan pengurus BMPD Kerohanian Kristen area Palu. Yang telah menyiapkan kita wadah untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan dan mendengarkan firman kebenaran. Kiranya pandemik segera berlalu sehingga kita dapat mengadakan ibadah secara tatap muka. Tetap semangat dalam menjalankan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari keramaian. Tuhan Yesus memberkati Indonesia untuk bebas dari COVID-19. Kami juga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Pelayan Letnan Jeffrey Manansang yang telah memberikan pelayanan, kepada Gembala Jemaat serta pengurus gereja HCC, teman-teman tim pelayanan baik yang dari Mandiri maupun yang di luar Mandiri yang telah mengemas YouTube ibadah kali ini dengan sangat indah. Kiranya Tuhan Yesus melimpahi berkat yang setinggi-tingginya, sebesar-besarnya atas pelayanan Bapak Ibu. Kiranya kesehatan senantiasa menyertai Bapak Ibu. Dan kepada kita semua yang mengikuti ibadah pada sore hari ini, Tuhan Yesus memberkati kita dalam pelayanan dan pekerjaan juga dalam kesehatan. Demikian ibadah kita. Salam sehat dari Bank Mandiri area Palu.